Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang simplicia semen. Semen berarti biji. Yang pertama itu areke semen. Ya, itu areke semen nama lain biji pinang atau jambe. Udah tahu ya biji pinang ya? Untuk apa biji pinang itu biasa yang ada untuk nyirih, tahu ya, pakai sirih, pakai biji pinang itu yang jual di tempat yang jual kembang biasanya. Nama tanaman asalnya Areca catechu, keluarganya Arecaceae, zat berkhasiat utamanya. Nah, isinya itu ada alkaloid yang berupa arekolin, ada tanin, ada lemak juga ya. Nah, kegunaannya apa? Untuk memperkecil pupil mata. Obat cacing. Nah, ini juga bisa untuk obat cacing, terutama cacing pita. Bisa juga untuk luka atau kudis. Ya. Nah, untuk pemeriannya, Areca semen ini baunya lemah, rasanya kelat karena ada taninnya dan agak pahit. Ya, jadi rasa kelat agak pahit. Nah, kalau ada tanin ini biasanya juga bisa untuk obat diare ya. Bagian yang digunakan biji, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kopi semen. Nah, udah tahu semuanya, nama lainnya biji kopi. Tanaman asalnya Coffea robusta Linden X de Wildem. Ya, ingat Linden X de Wildem itu nama ahli botani yang menemukannya, yang beri namanya. Disebut juga Coffea canepora Pierre X Frohner, varietas robusta dan beberapa spesies Coffea lain. Jadi banyak spesies kopi ya, macam-macam. Keluarganya Rubiaceae. Isinya kopi berarti ada kafeinnya, sitosterin, stigmasterin, kolin dan zat penyama. Nah, berdasarkan isinya tersebut, maka kopi bisa digunakan untuk penawar racun atau antidotum. Ya, makanya kenapa kadang kalau ada yang keracunan, misalnya ya minum minum obat misalnya keracunan, ya kebanyakan. Nah, maka bisa diberikan kopi ya nanti untuk menawarkannya. Penurun panas juga. Kalau orang dulu itu kan gitu, ada anaknya panas dikasih kopi. Peluru air seni. Nah, ini mungkin kalau yang biasa minum kopi tahu ya. Kalau minum kopi habis itu pasti ingin buang air kecil lebih sering. Dan obat luka. Ya, jadi kopi juga bisa untuk obat luka. Pemeriannya bau aromatik khas ya, rasanya pahit. Bagian yang digunakan biji yang telah disangrai dari buah masak. Jadi bijinya disangrai ya, itu yang digunakan. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Nah, cara pengolahannya bagaimana? Kalau misalnya mau dipakai untuk penawar racun, maka dipakai kurang lebih 5 gram biji kopi. Disaring dan ditumbuk sampai halus, dihaluskan. Kemudian seduh dengan setengah gelas air panas ya, kemudian disaring lalu diminum. Ya, jadi bisa langsung seperti bikin kopi ya, langsung kasih air panas, saring, minum. Sebagai antiseptik atau diuretik, nah ini juga bisa langsung dijadikan minuman. Untuk obat luka, nah tinggal ditumbuk aja, terus kemudian ditaburkan di bagian tubuh yang luka. Nah, yang berikutnya kole semen nomor 3 ya. Nah, ini nama lainnya biji kola. Tahu ya biji kola? Kola itu untuk apa biasanya? Untuk minuman kan? Coca-Cola. Nah, tahu semua Coca-Cola. Nama tanaman asalnya beberapa spesies kola, yaitu kola nitida dan kola acuminata. Keluarganya ini termasuk dalam keluarga Sterculiaceae. Isinya kalau kola ya sama kayak kopi, ada kafeinnya, sebagian bebas, sebagian lagi terikat dengan zat penyama yang disebut kolatin dan kolatein. Terus ada lagi isinya theobromin, zat penyama, kola lipase, kola oksidase, zat warna kola. Ya, warnanya khas itu.
Penggunaannya minuman yang menyegarkan seperti halnya dengan teh ya, Coca-Cola ya kan, Bicola. Jadi kayak teh, kopi, guarana dan lain-lainnya karena ada kofeinnya. Jadi terasa segar. Sediaannya di dalam Farmakope Indonesia itu ada Cola Extractum. Jadi kalau mau bikin ada di Farmakope Indonesia. Bagian yang digunakan keping biji dan inti biji. Ya, jadi keping bijinya sama inti bijinya. Pemeriannya bau lemah, rasa pahit dan sepat. Ya, kan ada sepat-sepatnya kan Coca-Cola. Penyimpanan tertutup dalam wadah tertutup baik. Nah, cara pengolahannya kalau untuk obat sakit kepala itu sekitar 5 gram. Ya, disaring, ditumbuk sampai halus, kemudian diseduh dengan setengah air panas, kemudian disaring lalu diminum. Bisa juga dibuat menjadi minuman yang menyegarkan atau juga menjadi infus dengan memanaskan pada suhu. Jadi kalau minum minuman cola itu ya bisa untuk mengobati sakit kepala. Waktu panennya berbuah pada umur 5-6 tahun ya. Tetapi setelah berumur 2 tahun tanaman ini akan menghasilkan buah yang banyak. Tanaman ini mempunyai 2 musim berbuah setiap tahun. Jadi ada 2 kali, Mei sampai Juli dan November sampai Januari. Buahnya bulat, ukurannya panjang 8-15 cm, diameter 5-9 cm. Jadi bulat memanjang. Berkulit tebal, permukaan berbenjol-benjol ya. Nah, terdiri dari beberapa buah yang membentuk bintang. Buah masak itu bisa dilihat dari perubahan warna kulit buahnya dari hijau muda menjadi hijau tua lalu kuning. Kemudian membelah pada satu garis membujur. Nah, panennya ini dilakukan dengan memotong tangkai buah yang telah matang. Jadi dipotong tangkainya ya dengan parang yang dikaitkan pada ujung galah karena tinggi. Jadi dipotong pakai parang tangkai buahnya. Buah yang telah dipetik dibelah, kemudian bijinya dikeluarkan lalu direndam dalam air selama 24 jam agar selaput bijinya lepas. Jadi untuk mengeluarkan selaput bijinya. Nah, yang keempat kukurbite semen ya, nama lainnya itu biji labu merah. Biji labu ya, tahu ya, labu merah, tanaman asalnya Cucurbita moschata, keluarganya Cucurbitaceae. Nah, ini juga kandungannya ada minyak lemak yang aktif. Jadi bisa juga untuk pengobatan cacing pita ya, tapi belum diisolir. Jadi minyak lemak itu yang belum diisolir. Tetapi mungkin terdapat dalam embrio dan selaput hijaunya. Jadi terdapat di bagian embrionya. Jadi untuk obat cacing pita diberikan sebagai emulsa segar. Jadi minuman nanti jadinya. Pemeriannya tidak berbau, rasa seperti minyak. Bagian yang digunakan biji, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, cara penggunaannya kalau untuk obat cacing pita sekitar 500-800 gram biji labu merah segar tanpa kulit dijadikan emulsi. Jadi dijadikan emulsi kemudian diminum bersama dengan obat pencahar. Setelah ditambahkan dengan air. Jadi tambah air. Jadi bisa nanti bersama obat pencahar diminum. Biji labu merah dijadikan sebagai kuaci. Nah, bisa juga dijadikan kuaci kan. Kuaci itu dari biji labu merah juga ada, dari bunga matahari juga ada. Yang kelima yaitu Feunigresi semen. Ya, cara bacanya Feunigresi semen. Nama lainnya biji kelabet. Tanaman asalnya Trigonella phenumgrescum, keluarga Papilionaceae. Nah, ini zat berkhasiat utamanya ada minyak atsiri, ada alkaloida, trigonelin, lendir, dan minyak lemak. Khasiatnya bisa untuk karminativa, untuk tonikum, bahan pewangi, pelancar ASI, obat kanker, mencegah rambut rontok. Jadi banyak khasiatnya ya. Pemberiannya bau aromatik khusus, rasa agak pahit, tidak enak. Nah, bagian yang digunakan pasti biji ya. Waktu panennya setelah berumur 3-4 bulan baru dipanen. Ya,
Panenan dilakukan setelah buah plong masak, tanamannya dicabut. Jadi dicabut tanaman, jemur sampai buahnya kering. Kemudian kalau buahnya sudah kering ditumbuk untuk mengambil bijinya. Kemudian bijinya ditampi untuk memisahkan dari kotoran. Lalu dijemur sampai kering dan disimpan. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Nah, ini cara penggunaannya. Kalau untuk pelancar ASI, biji kelabet direbus. Kemudian diambil air rebusan untuk kemudian diminum. Kalau untuk obat kanker dan tonikum, bijinya ditumbuk halus, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul dan dikonsumsi. Dosisnya antara 1 sampai 6 gram per hari. Nah, untuk mencegah rambut rontok juga bisa 5 gram biji kelabet dicampur dengan 100 ml minyak kemiri. Jadi campur dengan minyak kemiri. Kemudian dibuat infus, diamkan selama semalam. Kemudian diendap tuangkan, diambil cairan beningnya. Setelah itu dioleskan pada rambut dan kulit kepala seperti pakai minyak rambut ya. Keenam, myristike semen. Nah, ini juga sudah banyak yang tahu, nama lainnya pala, nutmeg atau nux moscata. Kemarin sudah ada ya simplisianya yang bawa ini pala. Tanaman asalnya Myristica fragrans, keluarganya Myristicaceae. Zat berkhasiat utamanya minyak atsiri. Jadi ada minyak atsirinya myristin. Ingat nama tanaman asal Myristica fragrans, Myristicae semen. Jadi ada kandungannya myristin. Ini bersifat membius ya. Kamfer, minyak lemak, terutama gliserida dari asam myristin, asam oleat dan asam linoleat, dan zat putih telur. Nah, khasiatnya bisa untuk bahan pewangi. Ya, pada masakan kan juga ditambah pala ya. Carminativa, stimulansia setempat terhadap saluran pencernaan. Jadi bisa untuk saluran pencernaan. Myristin berkhasiat membius. Jadi menyebabkan rasa kantuk dan memperlambat pernafasan. Ya, khasiatnya juga muntah itu kalau karena ada myristinnya. Pemeriannya bau khas aromatik, rasa agak pahit, agak pedas dan menimbulkan rasa tebal di lidah. Ya, kayak tebal di lidah. Bagian yang digunakan inti biji buah yang masak. Jadi inti biji buahnya yang di dalamnya. Nah, waktu panennya setelah berumur 8 sampai 9 tahun. Kemudian terus-menerus berbunga, berbuah sampai 70 sampai 80 tahun. Dipanjang umur tanamannya. Nah, agar pohon dapat berbuah baik, diokulasi. Cabang bunga jantan ditempelkan pada pohon betina. Ya, pemungutan buah dilakukan 3 kali setahun. Jadi bisa 3 kali setahun. Daging buah dibuang, selubung biji diambil hati-hati, dipipihkan dan dijemur. Biji juga dijemur atau dikeringkan di atas api sampai berbunyi. Ketika dikocok, dipecah, kulit biji dibuang dan diolesi kapur. Nah, jadi sudah terpisah kulit bijinya, dibuang ya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, penggunaannya kalau untuk muntah 1 sendok teh bubuk pala diseduh dengan sedikit air, kemudian diminum setiap habis muntah. Bahan pewangi bisa juga biji pala ditumbuk, diserbuk, kemudian dicampurkan dalam masakan. Nah, ini seperti tadi ya. Carminativa, siapkan 100 ml air hangat, campur dengan 1 sendok teh pala halus dan 2 sendok teh bubuk buah pisang batu. Jadi pisang batu itu diserbuk ya, dijadikan bubuk. Minum beserta ampas selagi hangat. Jadi semuanya diminum sama ampasnya. Sebaiknya pengobatan diulang sampai sembuh. Jadi enggak cukup kalau memang belum sembuh sekali ya lanjut lagi sampai sembuh. Cara pengolahan kalau untuk bahan pewangi masakan, nah biji pala ditumbuk kemudian dimasukkan ke dalam masakan. Kalau untuk stimulansia saluran, seduh 1 sendok pala halus. Ya, jadi serbuknya diseduh dengan beberapa sendok garam halus dalam 1 gelas air hangat. Jadi 1 gelas air hangat tambah 1 sendok pala halus dan sedikit garam. Berapa sendok garam. Aduk rata dan minum selagi hangat beserta ampasnya. Jadi diminum semuanya.
Nah, yang ketujuh Myristike pericarpium semen. Nama lain kulit buah pala. Nama tanaman asal Myristica fragrans, keluarganya sama juga Myristicaceae. Isinya ini ada minyak atsirinya, yaitu yang mengandung monofen atau camphor, ada eugenol, myristin, isoeugenol, dan minyak lemak. Nah, kalau ini khasiatnya ini carminativa dan aromatik. Jadi lebih banyak yang bijinya tadi ya. Myristica semen. Kalau ini kulit buah pala. Kulit buahnya. Pemberiannya bau khas aromatik, rasa agak pedas dan menimbulkan rasa tebal di lidah. Sama, bagian yang digunakan kulit buah. Jadi dari buahnya kulitnya diambil. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Penggunaan misalnya untuk rematik ya, mandi dengan sabun pala secara teratur, digosok pada bagian yang sakit ya, bisa dengan balsam pala. Jadi bisa dibuat balsam. Nah, bisa dibeli di apotik ya atau toko obat. Bisa juga untuk menyembuhkan luka memar. Dan amandel, yaitu 1 biji buah pala dihaluskan, tambah VCO ya, diolesin ke luka yang memar. Untuk amandel bisa diolesin di leher, persis di bawah dagu ya, jadi nggak dimasukkan ke dalam, di bawah leher aja. Kalau diraba kerasa ada benjolan amandelnya, nah di situ diolesin. Bisa untuk insomnia ya, karena ada myristin membiusnya kan. Campur 1 sendok teh biji pala, 1 gelas susu, madu, pala halus, dan setengah teh gula batu. Rebus sampai mendidih. Kemudian angkat, campur dengan pala, madu, dan gula batu. Rebus susu ya sampai mendidih. Nah, aduk, saring, dan minum selagi hangat. Enak ini susu ya, susu rasa pala. Nah, cara pengolahan kalau untuk nyeri haid, ambil setengah sendok teh pala halus, 2 cm kunyit, 6 butir ketumbar, 1 buah cengkeh, dan 1 gelas air. Campur, lalu direbus pakai api kecil aja ya, sampai airnya tinggal setengah. Jadi kalau tadi 1 gelas air berarti tinggal setengah gelas air. Saring dan minum selagi hangat. Nah, yang ke-8 nih, kemarin ada ya biji Nigelle sativa semen. Nama lainnya biji jinten hitam pahit. Jadi ini jinten hitam. Nama tanaman asal Nigella sativa, keluarga ranun ya, ini harusnya Ranunculaceae. Zat berkhasiat utama, ada minyak atsirinya, ada minyak lemaknya. Nah, ini pemberiannya bau khas aromatik, jadi khas baunya, rasa pahit. Nah, bagian yang digunakan bijinya. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Nah, ini khasiatnya bisa untuk stimulansia, carminativa, dan diaphoretica. Nah, menggunakannya bagaimana? Kalau untuk influenza misalnya, haluskan bijinya, kemudian bubuk jintan dihisapkan ke hidung. Ya, jadi dihisapkan. Cecer air bisa juga, 1 sendok teh jintan hitam dihaluskan dengan labu siam, 5 gram pinang, daun sirih, bawang merah, bangle, dan sebatang serai. Jadi banyak campurannya ya untuk cecer air. Kemudian dicampur air masak dan disaring. Airnya ini diminum sehari 3 kali sebanyak 3 sendok makan. Jadi sekali minum tuh 3 sendok makan ya, digunakan 3 kali sehari. Sembelit juga bisa ya, dengan merebus biji atau bubuk jintan hitam dan dicampur bahan lain lalu diminum. Nah, kalau untuk pengolahannya sebagai karminatif misalnya, nah ini biji jintan hitam manis ditumbuk hingga halus, lalu ditambahkan 4 sendok air masak, lalu diperas dan disaring. Ya, jadi tambah air, diperas, disaring. Airnya diminum pagi dan sore secara teratur. Nah, jintan ini, Nigella sativa ini yang biasa juga kalau bahasa Arabnya disebut habatus sauda ya. Pasti udah tahu juga sediaannya. Yang ke-9 Parkie semen. Nah, ini nama lainnya biji kedaung atau Biglobose semen.
Tanaman asalnya Parkia roxburghii atau Parkia biglobosa. Jadi ada dua ya tanaman asalnya. Keluarganya Mimosaceae. Zat utamanya atau isinya ada glukosa dan damar, hidrat arang, tanin, garam, dan alkali. Nah, penggunaannya anti diare ya, karena ada tanin. Ingat kalau ada tanin bisa digunakan sebagai anti diare karena dia memampetkan. Juga astringen kan, menciutkan. Pemberiannya bau khas, rasa khas, agak pahit ya, tanin itu agak pahit. Bagian yang digunakan biji, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, ini pengolahannya tadi ya sebagai anti diare, misalnya biji kedaung digoreng tanpa minyak jadi sangrai. Gorengan ini kemudian dikupas dan dimakan ya. Boleh ditumbuk dulu sebelum ditelan sekaligus sebanyak 1 sendok teh. Nah, kalau untuk astringen, untuk mengobati diare akibat infeksi kuman, gorengan biji dimakan tanpa dikupas, jadi langsung dimakan. Cara penggunaannya untuk perut kembung, nah diambil kurang lebih 5 gram biji kedaung, sangrai, kupas kulitnya, lalu ditumbuk ya. Kemudian bisa diseduh dengan setengah gelas air matang panas. Hasil seduhan diminum sekaligus, hampir sama tadi ya. Intinya direbus dengan air, kemudian airnya diminum. Kolera juga biji yang sudah tua ditumbuk, kemudian diseduh dengan air panas lalu diminum. Nah, ini juga diseduh dengan air panas. Bisa juga biji kedaung ini untuk obat penguat lambung. Ya, jadi sama caranya, biji ditumbuk kemudian diseduh dengan air hangat. Yang terakhir strychni semen, nama lainnya biji strini. Nah, ini tanaman asalnya Strychnos nux vomica. Keluarganya Loganiaceae. Zat utamanya atau isinya adalah kaloida yaitu strychnina. Ingat, Strychnos nux vomica atau strychni semen. Berarti kandungannya ada strychnina dan brusina, minyak lemak, glukosid loganin. Nah, ini ada persyaratan kadarnya. Kadar strychni tidak kurang dari 1,2%. Jadi yang digunakan sebagai simplisia itu kadarnya tidak boleh kurang dari 1,2%. Nah, penggunaannya amara, stimulansia, antidota. Kalau keracunan, obat tidur golongan barbiturat ya. Jadi bisa digunakan strychni semen. Pemberiannya tidak berbau, rasa sangat pahit. Bagian yang digunakan biji yang masak, jadi biji yang sudah masak ya. Sediaannya di dalam Farmakope Indonesia juga ada strychni nitras. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Nah, cara pengolahannya yang pertama itu amara, cuci bersih dan potong-potong biji strychni. Rebus dengan air 1 liter hingga tersisa 2 gelas. Jadi kira-kira tinggal 2 gelas, baru dimatikan, disaring, tambah madu dewa, diminum 3 kali sehari sampai sembuh. Kalau untuk antidota, biji direbus dengan 2 gelas air hingga mendidih ya sampai tinggal 1 gelas, lalu diminum sekaligus. Untuk stimulansia, biji strychni segar 1 genggam, air 1 gelas, jadi direbus sampai airnya menjadi setengah gelas. Ini minumnya setiap hari 2 kali dan tiap kali minum setengah gelas. Jadi masing-masing sekali minum tuh setengah gelas, 2 kali sehari, berarti sehari butuh 1 gelas. Nah, ini sumbernya ya. Nah, sampai sini dulu materi kita pada hari ini. Tugasmu adalah mencari gambar-gambarnya di internet, kemudian kamu gambar di buku tulismu dan dikirimkan ke Google Classroom. Paling lambat hari Sabtu tanggal 29 pukul 16.00. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.